Arsenal tak berawak Ukraina telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Sektor pertahanan Kiev menciptakan inovasi luar biasa, dari drone pengebom bertenaga jet hingga robot pembunuh kamikaze berbasis AI. Namun tambahan terbaru ini mungkin yang paling besar dan mengesankan sejauh ini. Memperkenalkan Sea Trident, monster laut seberat 10 ton yang dilengkapi dengan persenjataan cukup untuk mengancam keberadaan armada Laut Hitam milik Kremlin. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa drone baru ini bisa menjadi aset yang bisa mengubah keadaan, membuka peluang baru bagi operasi ofensif maupun defensif bagi angkatan bersenjata Ukraina, sekaligus menjadi ancaman baru yang sangat besar bagi Rusia. Sea Trident diperkenalkan untuk pertama kalinya pada acara Eurosatory 2026 di Paris. Eurosatory, digelar 2 tahun sekali, adalah pameran internasional terbesar industri pertahanan dan keamanan darat serta udara darat. Acara ini menarik puluhan ribu tamu dengan ribuan peserta pameran dari puluhan negara yang memamerkan inovasi militer terbaru mereka, mulai dari kendaraan seperti tank dan truk hingga senjata ringan, sistem komunikasi, dan lain sebagainya. Beberapa acara terakhir menunjukkan kehadiran sektor pertahanan Ukraina yang makin besar dan cepat menjadi salah satu yang terbesar dan terbaik di dunia. Pada pameran 2026, perusahaan pertahanan Kiev, Global Mark, hadir memukau dunia dengan kendaraan tak berawak bawah air raksasa. Dengan ukuran panjang mencapai 10 meter atau 32,8 kaki, lebar 2 meter atau 6,5 kaki, dan tinggi 1,5 meter atau 4,9 kaki, ini bukan drone biasa. Bentuknya menyerupai torpedo berukuran sangat besar dari tampilannya, dengan berat mencapai 10.000 kg atau 22.000 pon. Drone ini termasuk salah satu yang terberat di arsenal Ukraina dan mampu membawa muatan besar hingga 1.000 kg atau 2.200 pon. Perwakilan Global Mark juga mengungkapkan bahwa drone ini memiliki jangkauan operasional hingga 2.000 mil laut dan kedalaman operasional maksimum 60 meter atau sekitar 200 kaki. Drone ini dapat bergerak dengan kecepatan maksimum 10 knot atau 18,5 km per jam atau 11,5 mil per jam dengan kecepatan jelajah sekitar 6 knot atau sekitar 11 km per jam atau 7 mil per jam. Pengembang juga mengungkapkan bahwa Sea Trident telah dirancang untuk berbagai jenis misi. Meskipun pada pandangan pertama tampak seperti aset yang sepenuhnya ofensif, Global Mark mengklaim bahwa drone ini dapat digunakan untuk tugas-tugas logistik dan transportasi, seperti pengiriman kargo, serta misi serangan dan operasi pertahanan, misalnya mencegat dan menetralkan kendaraan bawah air tak berawak milik lawan. Perlu dicatat juga bahwa perusahaan belum mengungkapkan sejauh mana perkembangan platform ini atau seberapa cepat dapat mulai dioperasikan oleh angkatan bersenjata Ukraina. Namun fakta bahwa Global Mark bersedia memamerkan drone ini di acara Eurosatory menunjukkan bahwa kemungkinan besar pengembangannya sudah cukup jauh. Dan Sea Trident sudah membuat Rusia ketakutan. Salah satu pakar militer negara itu, Vladimir Yeran-Osyan, seorang dosen di Universitas Keuangan di bawah pemerintah Federasi Rusia di Moskow, membagikan pendapatnya tentang Sea Trident dalam wawancara dengan salah satu surat kabar mingguan terbesar di negara itu, AIF. Awalnya, Yeran-Osyan mencoba meremehkan inovasi tersebut dengan mengklaim bahwa Sea Trident sebenarnya bukan inovasi asli Ukraina, melainkan kemungkinan besar terdiri dari berbagai bagian yang diproduksi di negara-negara barat seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Dia juga menyarankan Global Mark mungkin berbohong atau melebih-lebihkan spesifikasi teknis dan kemampuan drone, sebelum mengakui drone itu bisa digunakan menyerang infrastruktur pelabuhan dan pesisir seperti terminal laut, stasiun pemuatan minyak dan gas, jembatan, bendungan, serta mungkin pembangkit listrik tenaga air. Pakar itu menambahkan, musuh pasti akan mencoba menggunakan Sea Trident untuk menenggelamkan kapal perang besar atau kapal selam Rusia. Ia lalu menyebarkan propaganda Kremlin, mengklaim tak ada alasan khawatir karena Rusia sudah sering menghadapi drone Ukraina dan Barat serta telah beradaptasi. Dia menjabarkan pertahanan potensial yang bisa dilakukan Kremlin menghadapi ancaman ini, seperti penghalang di pintu pelabuhan, pos pendengaran untuk memindai suara ancaman di bawah air, dan penyelam militer yang berpatroli di lokasi pesisir penting. Namun, pada kenyataannya, tidak ada satupun dari langkah-langkah ini yang benar-benar cukup untuk mengatasi ancaman besar yang ditimbulkan oleh Sea Trident. Sistem navigasi canggihnya memudahkan menghindari penghalang Rusia, menyesuaikan kedalaman dan lintasan untuk menyerang target tanpa hambatan. Selain itu, meskipun Yeran-Osyan mengklaim bahwa pasukan Kremlin telah berhasil menghadapi drone Ukraina di masa lalu,
Ada banyak sekali bukti yang membantah hal itu. Memang, perang sekarang telah mencapai titik di mana hampir tidak ada satu hari pun berlalu tanpa laporan baru tentang serangan drone Ukraina lainnya terhadap aset dan infrastruktur Rusia. Pasukan Kiev telah secara sistematis melumpuhkan sasaran-sasaran Rusia satu persatu, merusak dan menghancurkan segala sesuatu, mulai dari kapal angkatan laut hingga terminal minyak dan gudang amunisi, dan pasukan Kremlin berulang kali gagal menghentikan mereka. Radar mereka terlalu lambat, pertahanan udaranya tidak memadai, dan pasukannya berulang kali lengah. Hal ini sama benarnya di darat maupun di laut. Seperti yang telah kita lihat, pasukan Ukraina memanfaatkan drone udara dan laut serta rudal untuk melakukan banyak serangan sukses terhadap kapal-kapal Rusia di Laut Hitam maupun di wilayah lain. Faktanya, serangan-serangan ini sudah dimulai sejak tahun 2022 pada awal-awal perang. Hanya beberapa minggu setelah konflik dimulai, misalnya pada bulan Maret 2022, Ukraina menggunakan rudal balistik Tochka-U untuk menenggelamkan kapal pendarat besar Rusia di pelabuhan Berdyansk yang diduduki. Sebulan kemudian, pasukan Ukraina meraih kemenangan ikonik dengan menghancurkan kapal andalan armada Laut Hitam, penjelajah rudal Moskva, menggunakan rudal anti kapal Neptune buatan sendiri. Dalam bulan-bulan berikutnya, kita melihat kapal pendarat, perahu serbu, dan kapal pendukung mengalami kerusakan atau bahkan hancur total. Seiring pasukan Ukraina makin kuat tiap tahun, makin banyak kapal musuh dihancurkan. Bahkan kapal selam Rusia juga terkena serangan ini. Pada September 2023 misalnya, rudal Ukraina berhasil menembus lambung kapal Rostov-on-Don. Dan pada Desember 2025, Ukraina menggunakan drone udara dan permukaan untuk menyerang kapal selam Rusia, proyek 636. Pasukan Kiev menghancurkan kapal feri kereta api yang membantu Rusia mengirim pasokan ke Crimea, perlahan membuat semenanjung yang diduduki itu kekurangan amunisi dan perlengkapan militer. Setiap tahun, konflik ini menyebabkan banyak kapal dari berbagai ukuran dan kelas tenggelam atau ditarik untuk diperbaiki dengan biaya mahal. Serangan-serangan ini sangat efektif dan berdampak besar hingga nyaris meniadakan armada Laut Hitam. Saat Komandan Kremlin melihat semakin banyak kapal mereka rusak dan kurang pertahanan terhadap UAV dan rudal Ukraina, mereka mulai memindahkan kapal-kapal itu lebih jauh dari zona konflik. Semakin lama, makin sedikit kapal Rusia melintasi Laut Hitam. Sebagian besar hanya tinggal di pelabuhan atau galangan kapal, bersembunyi dan berharap Ukraina membiarkan mereka. Artinya, semakin sedikit kapal yang menembakkan rudal kaliber ke kota dan permukiman Ukraina. Dengan kata lain, dengan melawan armada Laut Hitam, Ukraina mampu mengurangi kekuatan pengaboman Rusia dan menyelamatkan banyak nyawa dalam prosesnya. Singkatnya, hal ini mengubah armada Laut Hitam dari ancaman yang aktif dan berbahaya menjadi beban nyata bagi Rusia. Alih-alih menggunakan kapal perangnya untuk menyerang lawan dan memperluas keunggulannya di darat, Kremlin sekarang hampir tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari aset-aset ini dan justru harus menghabiskan sebagian besar waktu, uang, dan sumber dayanya untuk melindungi atau memperbaikinya. Dan bagian yang paling luar biasa dari semua ini adalah Ukraina berhasil melakukan hal ini tanpa angkatan laut konvensional. Mereka sebagian besar mengandalkan drone dan rudal untuk mengalahkan apa yang seharusnya menjadi salah satu kekuatan angkatan laut terkuat di dunia. Sea Trident berpotensi membawa operasi angkatan laut ke tingkat baru yang menarik. Sekarang sebelum kita membahas bagaimana drone bawah air baru ini mungkin akan digunakan dan keunggulan unik yang dibawanya, masih ada lagi hal menarik lainnya. Jika Anda mendapat manfaat dari The Military Show, jangan lupa berlangganan. Ukraina telah menggunakan drone maritim sebelumnya. Ada Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus atau Magura V5 misalnya. Dikembangkan untuk digunakan oleh Direktorat Utama Intelijen Ukraina (GUR) dan mampu melakukan berbagai tugas, termasuk pengawasan, pengintaian, patroli maritim, penanggulangan ranjau, pencarian dan penyelamatan, serta misi tempur. Drone-drone ini mulai digunakan pada tahun 2023 dan pada tahun-tahun berikutnya hadir model V6 dan V7. Dengan harga sekitar $273.000 per unit, Magura V5 telah terbukti sangat efektif di medan perang, secara langsung berkontribusi pada penghancuran sejumlah kapal Rusia, termasuk kapal pendarat kelas Kulak, korvet rudal kelas Tarantul, dan kapal patroli. Namun, Magura memiliki batasannya. V5 memiliki kapasitas muatan maksimum sekitar 300 kg atau 660 pon misalnya, dan jangkauan operasional sekitar 800 km atau 500 mil. Bahkan versi V7 yang lebih canggih hanya dapat membawa hulu ledak seberat 650 kg atau 1.433 pon pada jarak hingga 1.000 km atau 620 mil.
Sea Trident lebih unggul dalam hampir setiap aspek. Senjata ini lebih besar, lebih bongsor, dan mampu membawa daya ledak yang jauh lebih besar dalam jarak yang jauh lebih jauh. Fakta bahwa drone ini mampu membawa 1.000 kg atau 2.200 pon bahan peledak menempatkannya di kelas berbeda dari kebanyakan drone lain yang digunakan Ukraina. Sementara drone yang lebih kecil mungkin hanya mampu memberikan kerusakan ringan pada kapal Rusia, Sea Trident memiliki daya ledak yang lebih dari cukup untuk menghancurkan bahkan target terbesar sekalipun. Karena drone berat ini beroperasi di bawah air, ia bisa menyerang kapal selam dan kapal penjelajah di titik terlemah, membuat lubang di lambung kapal yang dapat segera menyebabkan kapal kebanjiran dan tenggelam sebelum awak sempat memperbaiki. Jangkauan luas Sea Trident menjadi keunggulan yang menempatkan aset ini di atas sebagian besar drone yang digunakan Ukraina saat ini, karena dapat menempuh jarak hingga 2.000 mil laut yang setara dengan perjalanan dari Odessa di pantai selatan Ukraina hingga ke garis pantai Spanyol atau Aljazair. Sea Trident tidak akan kesulitan melintasi seluruh Laut Hitam. Bahkan jangkauannya cukup untuk melakukan perjalanan dari Ukraina ke kota pelabuhan Rusia seperti Novorossiysk atau bahkan pelabuhan Sevastopol di Crimea yang diduduki, lalu kembali ke Ukraina tanpa resiko kehabisan bahan bakar. Hal ini membuka banyak peluang bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk merencanakan dan melaksanakan operasi mereka ke depan. Dengan senjata seperti ini dalam persenjataan mereka akan lebih mudah dari sebelumnya untuk mengatur serangan dahsyat terhadap aset Angkatan Laut Rusia. Dan Kremlin pada dasarnya tidak akan punya cara untuk melindungi kapal-kapalnya. Meski kapal dipindahkan lewat Selat Kerch ke Laut Azov menuju pelabuhan lain, Sea Trident tetap bisa menemukan dan menghancurkan mereka. Fakta bahwa Sea Trident bergerak di bawah permukaan juga membuatnya menjadi tantangan yang sangat berbeda bagi Rusia dibandingkan dengan drone permukaan seperti Magura V5. Meski drone permukaan sulit dideteksi, mereka tetap bisa terlihat dari udara oleh pesawat atau drone lain. Namun dengan bergerak hingga 60 meter di bawah air, Sea Trident akan mustahil terlihat dari atas. Rusia harus mengandalkan tim penyelam bawah air dan sistem radar atau sonar canggih untuk memiliki peluang mendeteksi drone-drone ini. Ini juga seharusnya membantu Ukraina melakukan serangan mendadak ke kapal musuh dari bawah. Dan fakta bahwa drone seperti ini ada akan menimbulkan ketakutan di hati para pelaut dan personel Angkatan Laut Rusia. Karena meskipun air tampak jernih, mereka tahu bahwa hulu ledak seberat 2.200 pon masih bisa mengarah ke mereka, tersembunyi di bawah ombak. Armada Laut Hitam Rusia telah ketakutan selama beberapa tahun dan Sea Trident menambah mimpi buruk baru bagi mereka. Hal ini mungkin membuat para komandan Angkatan Laut Kremlin semakin enggan menggunakan kapal-kapal mereka, lebih memilih untuk menjaga kapal tetap dekat dengan pantai atau berlabuh di pelabuhan, daripada mengirim mereka ke laut untuk menembakkan rudal dan meluncurkan drone ke target-target Ukraina. Dan manfaatnya tidak berhenti sampai di situ. Selama pameran Eurosatory, Global Mart juga mengumumkan bahwa Sea Trident dilengkapi dengan sistem kontrol otonom dan navigasi adaptif. Ini berarti Sea Trident bisa menjalankan misi jarak jauh tanpa banyak keterlibatan operator, bahkan tidak perlu pilot. Sebagian besar waktu, Sea Trident mengandalkan AI bawaannya untuk membantunya sampai ke tujuan yang ditetapkan, sambil menyesuaikan rute di tengah perjalanan agar peluangnya menuntaskan misi apapun menjadi maksimal. Dan seperti yang dinyatakan oleh pengembangnya sendiri, drone ini dapat diberikan berbagai macam misi yang cakupannya ternyata sangat luas. Penggunaan yang paling jelas adalah membawa muatannya langsung ke kapal musuh dan menabraknya dari bawah, memicu ledakan dahsyat yang dapat dengan cepat menenggelamkan sebagian besar kapal. Namun, drone ini sebenarnya tidak harus membawa bahan peledak sama sekali. Global Mart mencatat, drone ini dapat mengangkut pasokan melintasi perairan yang sangat berguna di masa depan. Jika pasukan Ukraina mencoba untuk sepenuhnya membebaskan Crimea misalnya, atau jika mereka perlu memindahkan amunisi dan sumber daya dari satu pantai atau pelabuhan ke lokasi lain, dengan risiko kecil dicegat di perjalanan. Peluang operasionalnya benar-benar sangat banyak, dengan pihak produsen juga mencatat bahwa drone Sea Trident dapat digunakan untuk berpatroli di perairan sendiri dan mencegat drone musuh juga. Singkatnya, ini adalah tambahan yang sangat serbaguna untuk pasukan drone Ukraina. Tentu saja seperti drone lainnya, ini juga tidak sempurna. Pasukan sistem tak berawak Ukraina harus beradaptasi dengan keterbatasan jika ingin memperkenalkan senjata ini dalam perang melawan Rusia. Misalnya, ini bukan drone tercepat yang ada. Magura V5 dapat mencapai kecepatan puncak sekitar 42 knot, kira-kira 78 km per jam atau 48 mil per jam.
dan melaju dengan kecepatan sekitar 22 knot, 41 km per jam atau 25 mil per jam. Sementara Sea Trident bergerak jauh lebih lambat. Hal ini berpotensi membuatnya lebih mudah dicegat jika Rusia dapat mengetahui cara mendeteksinya. Namun jelas bahwa alat ini dirancang dengan mempertimbangkan elemen kejutan, dan kenyataan bahwa ia bergerak sangat lambat mungkin membuatnya lebih kecil kemungkinannya untuk muncul sebagai ancaman di layar radar Rusia. Alat ini bisa tampak seperti ikan besar atau puing mengapung, bukan ancaman bahan peledak yang siap meledak. Meskipun Sea Trident bisa beroperasi di bawah air, alat ini tidak mampu menyelam terlalu dalam. Jarak selam maksimum 200 kaki membuatnya tidak cocok digunakan untuk serangan di laut dalam atau samudera, sehingga alat ini akan lebih banyak digunakan di perairan dangkal dan wilayah pesisir. Namun bagi Ukraina, itu sebenarnya tidak terlalu penting. Pasukan Ukraina tak perlu terlalu khawatir menyerang kapal Rusia di laut karena sebagian besar kapal tersebut lebih sering berada di dermaga dan pelabuhan perairan dangkal yang memang menjadi target utama Sea Trident. Situasi ini menciptakan dilema serba salah yang nyata bagi komandan Rusia. Jika kapal-kapal mereka dipindahkan ke laut lepas dari pelabuhan, kapal-kapal itu lebih rentan diserang drone udara atau rudal yang bisa menenggelamkannya sebelum kembali ke pangkalan. Jika mereka tinggalkan kapal di pelabuhan, drone Sea Trident bisa dengan mudah menghancurkannya. Selain itu, drone berat baru ini juga bisa digunakan untuk menyerang infrastruktur penting, seperti tiang penyangga jembatan Crimea misalnya, atau pelabuhan tempat minyak dan sumber daya lainnya dimuat ke kapal tanker armada bayangan Rusia. Ini adalah tambahan yang sangat berharga bagi Ukraina. Ini juga merupakan bukti kecerdikan industri pertahanan negara tersebut yang terus berkembang semakin kuat. Sementara Rusia sedang berjuang menghadapi berbagai masalah, mulai dari ekonominya yang gagal hingga pasukan garis depannya yang mandek dan kerugian yang sangat besar, Ukraina dengan tenang namun percaya diri terus menjalankan tugasnya, baik di garis depan maupun jauh di belakang. Prajurit dan operator drone terus menimbulkan kerugian besar bagi musuh, sementara kontraktor pertahanan terus berinovasi dan menunjukkan keunggulan. Mereka memproduksi banyak senjata, kendaraan, dan sistem tak berawak yang terus bertambah, berpotensi membuat Ukraina menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Ukraina juga terus mendapatkan manfaat dari dukungan besar yang diberikan oleh sekutu-sekutu NATO-nya. Kamu bisa mempelajari lebih lanjut tentang hal itu di video ini, yang membahas bagaimana aliansi tersebut sedang mempersiapkan komitmen keuangan terbesar yang pernah ada untuk Ukraina. Atau tonton video ini untuk melihat bagaimana Rusia mengira telah mengakali Ukraina, tetapi sekali lagi terbukti sepenuhnya salah dengan cara yang memalukan. Terakhir, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk lebih banyak konten seperti ini.